Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan hidayah, dan juga nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, subuh Ahad kali ini bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban, betul ya? 15 Sya'ban 1445 Hijriah. Kalau miladiahnya itu yakni 25 Februari 2024. Yang berarti kalau Allah panjangkan usia kita, insya Allah lebih kurang 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan yakni bagaimana kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan itu. Yang pertama, apa makna Ramadan itu? Ya, apa makna Ramadan itu? Ramadan secara bahasa dia memiliki makna adalah pembakaran, ya, panas yang sangat, panas yang terik. Karena biasanya orang-orang Arab dahulu mereka memberikan nama-nama dari nama-nama bulan yang mereka pakai itu dari peristiwa yang biasa terjadi di bulan itu. Yang pertama, bulan Muharram. Kenapa mereka memberikan nama bulan ini dengan nama bulan Muharram? Bulan pertama yaitu Muharram itu artinya adalah diharamkan, maknanya ya. Dinamakan demikian karena pada bulan itu mereka diharamkan untuk berperang atau menumpahkan darah. Ya. Namun ketika Islam datang, larangan perang pada bulan itu dicabut. Hal itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Yang kedua, bulan Syafar. Orang-orang Arab dahulu mereka memberi nama bulan ini Syafar yang maknanya itu kosong, ya. Kenapa dinamakan demikian? Karena biasanya pada bulan kedua ini dahulu itu mereka semua pria atau laki-laki, para suami itu, bangsa Arab itu mereka meninggalkan rumah mereka
Sebagian mereka pergi mencari nafkah dan biasanya mereka itu berdagang. Ada yang berniaga tadi itu, ada yang pergi berperang, atau sebagiannya memang mengembara, ya, sehingga rumah-rumah mereka itu kosong, sepi. Banyak sekarang di Indonesia ini ada sebagian, saya baru melihat kemarin itu ada desa di pelosok Jawa apa. Itu banyak kan perempuan semua. Karena semua laki-lakinya pergi merantau, cari nafkah. Karena di tempatnya sendiri susah mencari nafkah. Yang ketiga, Rabiul Awal. Bulan ketiga ini, ya, ini Rabiul Awal, maknanya itu adalah pertama menetap. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada bulan ketiga ini, yakni semua laki-laki yang tadinya merantau, ya, meninggalkan rumah dengan berbagai macam tujuannya itu, mereka sudah kembali berada di rumah masing-masing. Kemudian yang keempat, bulan Rabiul Akhir. Ini maknanya adalah, atau Rabiul Tsani bisa juga, ya. Ini adalah maknanya adalah menetap yang kedua atau akhir, ya, penghabisan. Kenapa dinamakan demikian? Karena semua laki-laki yang meninggalkan rumah kemarin itu, mereka telah kembali menetap di rumah masing-masing, yakni yang terakhir kalinya. Barangkali ini adalah periode yang terakhir rombongan mereka kembali. Kemudian bulan yang kelima diberi nama dengan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Itu maknanya adalah kekeringan pertama. Jadi musim apa? Kemarau. Nah, ini bulan pertama kemarau. Karena memang di bulan inilah dahulu mereka mengalami kekeringan pertama. Jumadil Akhir, kenapa diberikan nama Jumadil Akhir? Ini maknanya atau Jumadil Tsaniyah itu karena ini adalah kekeringan yang bulan kedua, atau penghabisan. Kemudian bulan yang ketujuh, kenapa diberi nama bulan Rajab atau Rojab? Di penanggalan Jawa ada juga, ya? Ada ya? Bulan Rojab ada yang orang Jawa? Ada kan, ya? Ada. Rejab. Nah, itu. Kenapa diberi nama bulan Rojab? Rojab itu maknanya mulia. Karena orang Arab dahulu mereka memuliakan bulan ini. Caranya bagaimana? Mereka menyembelih, bikin aturan sendiri, mereka bikin syariat sendiri. Yakni mereka menyembelih anak onta yang nomor 1. Anak onta nomor 1. Nah, itu mereka potong sembelih di tanggal 1 Rajab itu. Ini syariat mereka. Mereka buat syariat seperti itu. Ya. Itu biasa kurbannya ini disebut dengan fara'ah. Kemudian nanti pada tanggal 10 Rajab mereka sembelih lagi, syariat bikin syariat sendiri mereka, ya. Anak onta itu. Tapi yang hari ke-10 ini itu terserah mau anak yang nomor berapa saja dari anak onta itu. Nah, ini namanya syariatnya mereka ini atirah. Karena memang penyembelihan ini orang-orang dahulu biasa mereka melakukan pengorbanan itu dengan cara menyembelih. Memang syariat kurban ini sudah lama. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah atau berhala mereka. Kalau dalam syariat Islam pertama kali kurban itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu zaman siapa? Zaman Nabi Adam. Ya, ini Kabil dan Khobil itu mereka sama-sama
mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Korban siapa yang diterima ibunda? Korbannya Habil. Dan oleh karena itulah si Kabil itu marah. Dan seterusnya dari kisah yang kita sudah ketahui itu. Kemudian kita kembali ke Rajab tadi itu syariat yang motong anak onta tadi itu pertama dan hari ke-10 tadi itu sudah dihapus oleh Islam. Islam tidak mengenal yakni syariat penyembelihan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Nabi, seperti nanti di bulan Zulhijjah atau menyembelih hewan kambing pada saat akikoh atau pada saat seseorang bernazar. Itu semua dilakukan karena Allah dengan syariat yang sudah ditentukan. Yang ke-8 bulan Sya'ban. Kalau di Masehi bulan ke-8 bulan apa? Agustus. Hafal kita ya. Hafal Anda ya. Kalau bulan Hijriah hafal? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal nanti oleh pengurus masjid dikasih hadiah. Kaget pengurus masjid. Kalau Masehi hafal nih, dikasih hadiah, dapat hadiah gitu dah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal kita karena berkaitan dengan gaji ya kan? Apa nih akhir bulan apa nih? Tapi kalau bulan Islam nggak hafal kita, aduh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Padahal ini berkaitan dengan ibadah kita. Dan bulan-bulan kita itu banyak farohnya 29 hari, berarti lebih cepat gajian kita tuh. Kalau pakai tanggalan Hijriah itu. Nah, kita lanjutkan bulan ke-8 Sya'ban. Bulan ke-8 ini dinamakan Sya'ban, artinya itu berserak-serak, berpencar ya. Kenapa bulan ini mereka namakan Sya'ban? Karena biasanya di bulan itu ibunda, orang-orang Arab itu mereka pergi kemana-mana, bertebaran, berserak ke lembah-lembah, ke oase-oase, yakni mencari mata air. Karena zaman ini mereka kesulitan air, kepayahan air. Maka diberi nama Sya'ban. Nah, yang ke-9 bulan Ramadan. Apa makna Ramadan? Mereka memberikan nama Ramadan itu karena biasanya cuaca pada bulan itu sangat panas, membakar, maka diberi nama Ramadan. Ini bulan panas terik, panas nian. Padahal di sana memang apa? Memang panas, tapi Ramadan lebih lagi. Ya? Cuacanya sangat panas. Bahkan kalau orang jalan tanpa alas kaki terbakar. Kalau kita di sini seperti jalan di atas aspal itu, nah kalau lagi panas nian, nggak ada yang sanggup kita melocot. Nah, tapi oleh kita mungkin sebagian kaum muslimin, makna pembakaran di bulan itu dialihkan maknanya menjadi pembakaran dosa. Karena dengan datangnya bulan Ramadan orang beramal atau beribadah. Kemudian bulan yang ke-10 namanya Syawal. Kenapa disebut dengan Syawal? Itu maknanya meningkat, naik. Karena bulan itu disebut bulan Syawal, orang dahulu biasanya punya kebiasaan mereka naik onta. Ya, pinggul unta itu dipukulnya sehingga ekornya naik. Nah, itu maknanya itu. Namun mungkin ya tidak dihilangkan di syariat kita itu karena kita mungkin dialihkan bulan Syawal itu bulan peningkatan. Yakni karena kita sudah
dididik satu bulan penuh bulan Ramadan, jadi kita sudah terbiasa beribadah sehingga meningkatlah itu amal dan seterusnya itu. Kemudian bulan yang ke-11 apa? Zulqa'dah. Maknanya adalah yang empunya duduk. Ya, ini kenapa diberikan bulan ke-11 namanya Zulqa'dah? Karena biasa orang Arab, mereka biasa punya kebiasaan duduk-duduk di rumah. Enggak tidak berpergian dan tidak mengadakan perjalanan. Berarti kalau bahasa kita apa? Santai. Kalau bahasa Bengkulu apa santai itu? Hah? Madar. Ikan sejerek. Madar. Ngapain susah-susah ya kan? Kita tuh orang Islam tuh hidup dengan dunia nyata. Kita bukan hidup di dunia hayal. Kalau memang punya berai secupak, ikan sejerek ya udah terima. Itu namanya bersyukur. Kata Nabi, bersyukur tuh lihat kondisi kita. Kalau mau lihat orang jangan lihat atas kalau masalah harta, tapi lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas nggak pernah bersyukur kita. Nengok kawan punya mobil Ferrari harganya 7 miliar. Kita boro-boro punya itu. Nengok duit 7 miliar ya tidak pernah mungkin. Kecuali dipoto. Itu biasa. Santai ya kan? Ada duit 7 miliar ya enggak? Amadar lah ya enggak? Santai. Nah itu orang Arab. Kemudian bulan yang terakhir Zulhijjah. Kenapa diberi nama Zulhijjah? Nah ini yang empunya haji. Jadi ibadah haji ini sebenarnya sudah lama dilaksanakan. Bahkan dari sejak Nabi Adam sudah ada. Cuman yang kita kenal itu syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim napah tilas dari peristiwa keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di syariat Nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat dilaksanakan. Dan orang-orang jahiliyah itu mereka sudah melaksanakan haji. Nanti Anda buka data ada di surah Al-Anfal itu Ibunda. Mereka sudah biasa melakukan tawaf itu. Orang-orang jahiliyah, tapi itu tadi mereka tercampur dengan menyembah Allah bersama berhala mereka itu yang 360-an berhala itu. Bahkan tak ditambah-tambahnya bid'ah ya ini dalam syariat haji itu, tawaf itu. Seperti tawaf telanjang itu. Mereka telanjang. Biasanya kalau perempuannya malam tawafnya. Supaya tidak dilihat orang, gelap kan, belum ada lampu saat itu. Jadi mereka juga tata cara haji mereka ada. Tapi berbeda dengan syariat. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan bulan Islam. Dan sebaiknya kita kaum muslimin terbiasa dengan menyebut bulan-bulan ini. Orang-orang tua dulu kita biasa nggak nyebut bulan Islam kan? Kenapa? Ini punya kita. Bukan nggak boleh pakai bukan. Tapi kita punya bulan sendiri yang berkaitan dengan ibadah kita. Berkaitan dengan ibadah kita. Dengan makna-makna yang tadi kita sudah jelaskan. Sementara bulan-bulan mereka itu diambil dari nama-nama siapa? Nama-nama mereka. Nanti ayahanda ibunda pelajari lagi lah dari mana nama-nama bulan di Masehi itu. Seperti bulan Agustus itu. Itu kan dari nama Kaisar Agustinus. Raja Romawi itu. Oktober itu nama-nama dewa itu. Julius, Juli, Agustinus, dan seterusnya dari nama Januari, Februari, semua itu. Dan berkaitan dengan agama mereka. Kalau kemarin itu tanggal 14 Februari itu mereka punya apa? Hari kepala entin, ya kan?
Pale, kalau orang Betawi bilangnya pale entin. Itu guyonannya orang Betawi katanya. Kenapa diberi nama Palentin? Karena pada tanggal itu kepala entin itu berdarah, luka ketiban batu. Jadi Palentin berdarah, Palentin berdarah gitu. Maka dirayakannya jadi Palentin. Itu guyonannya yang pernah saya tertawa bacanya. Guyonan aja itu ya. Nah, jadi nama-nama. Jadi kita harus terbiasa, Ibunda ya. Kita pakai istilah punya kita itu. Itu milik kita. Bulan apa ini? Syawal. Bulan apa ini? Rajab. Oh, bulan apa ini? Muharram. Oh, itu. Biar terbiasa. Karena itu semua punya kita. Nama-nama hari itu punya kita. Cuman kita kecolongan satu hari, ya ini hari Minggu, Domingus ya kan, nanti bacalah apa itu makna Minggu. Yang lainnya punya kita tuh, Senin, Selasa, Rabu. Senin Isnaini, 2 bahasa Arab ya kan. Salah satun, 3. Rabu Arbaatun, Kamis Khamsatun, 5. Jumat, ini istimewa. Jumat ini memang ada nama harinya, bahkan satu-satunya nama hari disebut di Al-Quran. Sabtu. Cuman kita kecolongan harusnya Ahad, yakni 1. Bukan kampanye kok. Lah di foto puluh kan, udah lewat namanya. Jangan belagu puluh sesama penggeris ya. Gara-gara Iko dan Iko, jangan. Damai lagi, damai. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, jadi Ibunda ya, biasakan menyebut hari apa? Hari Ahad. Nanti kita rapat malam apa? Malam Ahad. Pengajian apa nih? Subuh Ahad. Kita biasa, jangan subuh Minggu. Berarti tidak boleh Ustaz nyebut Minggu. Ya boleh saja, nggak apa-apa juga. Itu biasa, itu bahasa itu. Mengalami pergeseran ya kan. Saya lihat bahasa tuh sekarang tuh bergeser tuh. Anak-anak gen apa sekarang nih, Mas? Kita ayah anda yang sudah berubah nih gen apa nih? Tidak ada gen Z. Hah? Oh, gen Z. Oh, aminus. Tidak tahu lah sekarang kalau dari bulan tahun sekian sampai gen ini. Katanya gen Z tuh. Sekarang ada bahasa tuh, pernah Bunda dengarkan anjay ya kan? Saya bilang nih apa anjay ini? Ternyata dari anjing kata, ya Allah. Dan itu sudah berubah, bukan lagi kata umpatan, tapi cuman jadi katanya berubah jadi kata kekaguman. Jadi kalau melihat sesuatu yang aneh tuh anjay. Pak Ustadz ganteng banget, Masya Allah. Jadi berubah gitu, pergeseran nilai ya kan? Jadi memang setiap zaman, setiap negeri itu ada bahasa-bahasa yang dulu nggak ada. Saya ingat waktu kecil dulu, remaja ya, tahun 98 dulu. Nggak pernah saya dengar istilah mantan itu. Zaman itulah istilah mantan itu ngetop. Ya, ini mantan Presiden Soeharto lengser. Sebelumnya tahun 98 ke bawah itu nggak tahu saya istilah mantan. Zaman sekarang juga nih ada beberapa istilah yang muncul ya kan, cawe-cawe, gemoy, apalagi banyak istilah-istilah yang ya kan, yang sebagiannya terambil dari berbagai macam bahasa ya kan. Dan kalau saya pernah baca, kalau nggak salah, di dalam bahasa Indonesia ini bahasa Arab tuh 30% lebih. Banyak bahasa Arab masuk diserap jadi bahasa kita. Walaupun ada bahasa Sanskerta, mungkin bahasa lainnya. Cuman berubah-ubah itu bahasa tuh. Kayak misalnya muhrim. Muhrim di kita ini disebut bukan muhrim ya kan? Apa maknanya tuh? Ibunda. Kan Ibunda sering tuh ngomong pada anak atau apa? Udah boleh salaman, bukan muhrim. Apa makna muhrim di situ? Coba, yang sering ngomong bukan muhrim apa? Coba, ada yang tahu nggak?
Hah? Bukan sejarah, bukan sedara. Bukan sedara, berarti maksudnya nggak boleh menikah. Bukan muhrim itu maksudnya boleh menikah gitu ya. Kalau muhrim, dia muhrim saya, berarti nggak boleh menikah. Ya begitu kan maksudnya kan? Iya nggak? Dalam bahasa kita. Arti muhrim itu kalau kita menyebut bukan muhrim, maksudnya dia ini adalah orang yang boleh kita menikah dengannya. Maka nggak boleh dekat, haram gitu kan? Kalau disebut muhrim dalam bahasa kita yang kita pakai sekarang ini, itu maknanya yakni orang yang dilarang kita menikah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, muhrim itu sebutan untuk orang yang pakai pakaian ihram. Itu disebut orangnya muhrim, pakaiannya ihram. Bergeser enggak? Jadi di bahasa memang, dan jangankan bahasa luar, bahasa kita aja beda. Kalau dalam bahasa Betawi mungkin awas ada anjing galak, berarti awas ada anjing jahat. Tapi kalau bahasa Palembang, ada orang Palembang enggak? Mana tunjuk tangan orang Palembang. Apa arti galak Palembang? Berarti kalau ada tulisan awas ada anjing galak, apa artinya? Anjing mau. Untunglah para pendiri kita itu ada Sumpah Pemuda itu kan. Apa Sumpah Pemuda? Berbangsa satu, bernegara satu, berbahasa satu, supaya tidak salah pengertian. Karena boleh jadi di satu negeri itu istilah bagus, di negeri lain buruk. Bahkan ada saya pernah itu di negeri kita bahas itu makanan, di negeri lain alat kemaluan rupanya. Dia biasanya di negeri dia sebut apa gitu kan? Pak, saya mau beli itu. Tahu-taunya di daerah itu nama kemaluan. Ya Allah. Itulah pentingnya bahasa itu. Itu intermezzo aja ya. Intermezzo aja. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, lah dapat kue? Sudah? Lanjut kita ngaji. Yang kedua, tadi makna Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Dia bulan diturunkannya Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan yang kamu disuruh puasa itu adalah disebut bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan bagi petunjuk itu, yakni ayat yang satu ditafsirkan ayat yang lain. Ini keistimewaannya Ramadan. Dan para ulama khilaf tepatnya berapa, tapi kebanyakan mengatakan tanggal 12 Ramadan. Yakni maksudnya pada bulan inilah awal atau pertama kali Al-Quran diturunkan. Yakni ketika Nabi SAW beliau sedang bertaanus. Orang-orang Arab dahulu biasa menyendiri, pergi ke tempat-tempat sepi. Nah, Nabi juga itu bertaanus namanya. Lalu beliau didatangi oleh Jibril. Lalu di Gua Hira Jibril datang, lalu Iqra Muhammad, ana biqori, saya enggak bisa baca. Iqra, saya enggak bisa baca. Iqra ana biqori, saya enggak bisa baca. Maka dipeluk oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan sampai ayat 5 itu pertama kali turun bulan. Nah, ini keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan itu ibunda, setan dibelenggu, neraka ditutup, surga dibuka. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ini. Jadi apabila masuk Ramadan, langsung itu setan dibelenggu.
Ustadz bagaimana dibelenggunya? Iya secara hakiki, tapi pakai rantai apa saya tidak tahu. Pakai borgol apa, nomor berapa tidak tahu saya. Kita beriman aja lah. Nabi mengatakan diborgol ya, diborgol cak mana? Ya diborgol, diikat udah. Gak usah ditanya. Nabi yang mengatakan itu. Ya. Jadi dia tidak bisa bebas lagi menggoda. Tapi Ustadz, kok masih banyak orang katanya di ini. Nah, jawabannya adalah, salah satunya adalah, yakni musuh kita itu ada dua. Pertama dari luar, yakni setan dan bala tentaranya, minal jin nati wan nas, yang kita suruh berlindung. Qul, katakan kata Allah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, ilahinna sembahan manusia, min syarril waswasil, dari bisikan waswas, minal jin nati wan nas. Itu musuh kita dari luar. Tapi jangan lupa ada musuh kita dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu. Jadi orang yang melanggar di bulan Ramadan itu kebanyakan mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, karena kebiasaan. Sudah biasa apa? Maksiat. Kalau orang 11 bulan sudah biasa maksiat, susah tak mereka tidak maksiat sebulan aja? Kekira susah tak? Susah lah ya Anda. Orang kalau sudah biasa melakukan sesuatu, lalu enggak tiap hari dan sudah terbiasa, sangat berkebutuhan, kalau enggak melakukan enggak ini dia. Sama seperti kita biasa makan nasi. Walaupun ayah Anda lah makan apa? Roti 2 bungkus, hamburger sepotong, hotdog sepotong, apa lagi? Permen lah 5 butir. Kalau belum makan nasi, betul lah. Biasanya gitu, biasanya. Saya juga gitu. Padahal makan bubur kacang hijau, belum makan nasi. Karena apa? Karena sudah kebiasaan. Nah, orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan tuh itu tadi tuh, karena udah biasa dia. Jadi kalau nggak biasa, nggak melakukan itu nggak terbiasa dia. Kayak ada yang hilang tuh. Nah, itu jangan sampai itu. Khatamallahu ala qulub. Hati mereka sudah jadi udah biasa dia. Seperti udah makan nasi tadi itu. Bayangkan tuh kalau itu dialihkan jadi amal soleh ibunda. Ibunda udah biasa ke masjid, sholat di masjid 5 waktu lagi. Lalu ada suatu hari sakit atau karena apa sibuk, jadi nggak bisa ke masjid. Ibunda ada rasa ini dah. Betul, ada rasa tidak lemah. Karena biasa ke masjid, karena hujan lebih tadi kan, jadi tidak ke masjid. Itu kalau dialihkan yang baik. Kalau dialihkan yang buruk itu loh. Kalau lah biasa minum, apa? Minum apa? Minum teh tak apa-apa dah. Tapi kalau minuman keras, itu orang kalau sudah minuman keras. Makanya orang narkoba itu disebut candu, yakni dia terbiasa, darahnya itu apa? Apa namanya? Sakau. Jadi nagih gitu nah. Dan itu berat kalau bukan apa namanya? Bukan kan kuat keinginannya, lalu dia membersihkan darahnya itu sulit ya. Sama seperti orang apa? Smoking. Karena sudah biasa. Orang biasa merokok itu kalau udah sulit dia berhenti karena sudah terbiasa. Habis makan tuh ada yang kurang. Ada yang kurang pada lirik ini. Ya kan? Karena udah biasa. Sampai di WC pun orang biasanya kalau di WC kan jauh dari sesuatu yang dimasukkan mulut. Tapi orang yang merokok dia tega dia. Tahan dia karena udah biasa. Jadi orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan tuh bukan karena setan yang nggak dibelenggu. Setan dibelenggu tapi dia sudah terbiasa.
Kemudian yang ketiga ada Lailatul Qadar, itu keistimewaan Ramadan. Yakni satu malam yang kita beribadah di dalamnya sama seperti beribadah 1000 bulan, lebih kurang 84 tahun. Jadi kalau kita sholat tarawih malam itu, malam Lailatul Qadar itu seperti kita sholat tarawih 1000 bulan, 84 tahun. Kalau kita sedekah malam itu seperti sedekah 84 tahun. Kalau kita baca Quran pada malam itu, kita seolah-olah baca Quran 84 tahun. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kita udah tahu. Kemudian yang ketiga, beramal soleh. Amal apa yang kita lakukan? Yang pertama puasa, udah pasti. Puasa. Nah, ini rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat, ya kan? Rukun Islam itu syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia berdosa besar. Kecuali dia ada ruksok, ada keringanan seperti sakit. Kalau sakit juga terbagi. Kalau sakit yang diharapkan kesembuhannya, nanti dia ganti, dia kodok di hari yang lain. Tapi kalau sakit yang menahun gak bisa diharapkan sembuh, dia bisa bayar fidyah sesuai puasa jumlah hari yang dia tidak puasa, dia kasih makan orang satu orang sehari. Orang-orang tua itu masuk, itu yang sudah gak sanggup lagi bayarin fidyahnya, udah tuanian kan, gak sanggup lagi. Sementara orang safar, orang dalam perjalanan, dia boleh berbuka atau puasa. Tapi kalau dia berbuka, nanti dia ganti di hari yang lain. Nggak ada. Apalagi masih muda, sehat, berdosa besar kalau dia mah kelihatan kakinya di warteg. Ini kok ngapu kaki kan loh. Orang yang mana hurufnya ada lagi di hati, lagi ngunyah ya Allah. Nah, itu puasa, kita udah tahu. Yang kedua, qiyamul lail, sholat tarawih. Nah, itu siapa yang kata Nabi SAW, siapa yang man qauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat di malam bulan Ramadan, maka diampuni karena iman dan takwa, diampunilah dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Maka sebagaimana tadi ajakan protokol Kang Dedi, mari diramaikan masjid kita ini sampai malam terakhir, kecuali yang pulang kampung. Karena biasa anekdot itu sabnya terjadi kemajuan. Bagaimana masjid Anda? Alhamdulillah Ustaz, terjadi kemajuan. Wah, Pak Dek, bukan maksudnya sabnya maju Ustaz. Tapi kalau pulang kampung ya mau diapain ya. Tapi kalau sini ya sholat. Itu tadi tuh, Ibunda, siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, sampai selesai sholat itu, seolah-olah dihitung dia apa? Sholat sepanjang malam. Yang ketiga, sedekah. Nah, itu berbanyak sedekah Ibunda. Nabi itu orang yang rohim, penyayang. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih lagi. Karena berlipat-lipat pahalanya bulan Ramadan. Maka kalau bisa setiap hari kita apa? Sedekah. Nggak apa-apa, 10.000 apa. Kalau perlu siapin nian uang 100.000 apa 300.000 setiap hari, bersedekah 100.000. Masuk ke masjid atau anak yatim atau ada orang miskin. Tidak usah ditanya-tanya lagi, kau begawe dak? Tidak usah, kasih aja udah. Tidak usah ceramai lagi. Atau bersedekah secara khusus, ngasih makan orang. Atau bersedekah lebih khusus lagi, ngasih makan orang buka puasa. Tadi Ibunda tadi sudah mau rencana bikin jadwal. Ibu ini ibu ini malam ini, ibu ini maghrib ini. Itu pahalanya besar, kita sudah tahu pahalanya seperti pahala orang yang berbuka itu, tidak berkurang. Jadi bukan diambil pahalanya dari orang yang berbuka itu, tidak.
Kata Nabi, orang yang memberikan makan orang yang berbuka, dia pahalanya sama dengan orang yang berbuka itu, orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu maka ibunda berlomba-lombalah, siapkan apa istilah gitu tuh, takjil apa? Takjil bukuan yang pade. Biasanya yang laris itu apa ayanda? Gorengan ya kan? Ada gorengan. Ada gorengan. Biasanya gorengan yang laris. Kalau bolu agak kurang dak? Iko saya lihat wajah gorengan kalau ayanda. Kalau masih ada tersisa gorengan sebuah berebut ya kan? Kadang serempak. Kau lah. Karena kita orang Indonesia hobi gorengan tuh. Apalagi ada cabai apanya ibunda? Rawit. Ibunda cabai lah murah dak? Mahal. Berarti sama kayak istri saya ngecek kak mahal yang cabai kak. Berapa? 100.000 sekilo kak. 120. Siap-siap Ramadan kok kita tidak bersambal. Iya nih ayah anda, dengar ayah anda, ibunda sabar, alhamdulillah. Iya sabar Ustaz. Tergantung laki, kalau nyo nak makan sambal ya kasih piti ya. 100.000 ya. Apalagi ada cabenya, cabai rawit, wah mantap. Buka aja di Mujahidin ngapu, banyak gorengan macam-macam. Kolak biasanya kurang semangat juga kolak biasa. Ada juga yang suka kolak. Boleh lah, gak apa-apa, silakan lah. Makin banyak pahala. Ustadz harus dimakan baru dapat pahala kami. Tidak, pokoknya kasih aja lah. Tidak harus dimakan. Orang kadang suka kolak, ada yang tidak suka, ada yang suka gorengan, ada yang... Pokoknya kasih aja apa yang ibunda mau kasih. Kentucky juga boleh, gulai kambing boleh juga. Yang keempat, baca Quran. Perbanyak baca Quran ibunda. Nabi biasa mengulang hafalannya lagi bersama Jibril. Saling menyimak. Boleh dengan cara kuantitas banyaknya. Sehari sejuz, sehari 2 juz, sehari berapa kali hatam. Boleh saling nyimak, boleh. Belum hafalnya Ustaz. Saling nyimak boleh di masjid nih, ada di masjid ke tadarusan. Boleh lagi tuh. Saling menyimak bacaan Quran. Nabi itu sunnah Nabi biasa bulan Ramadan tuh didatangi Jibril. Didatangi Jibril mengetes bacaan Nabi, menyimak hafalan Nabi. Kemudian yang kelima, tetap duduk di dalam masjid sampai terbit matahari. Di sini full subuh ada ceramah. Jangan pulang ibunda. Sampai nanti berbunyi ke berapa menit lagi? 2 menit lagi. Sampai berbunyi tet. Atau tambah berapa? 10 menit lagi ya kan, baru sholat suruh. Kata Nabi, siapa yang dia habis subuh di masjid menunggu dengan cara ibadah apapun bentuknya, lalu dia sholat 2 rakaat, apalah namanya, entah sholat suruh, sholat duha di awal, itu nama, itu hanya sekedar nama supaya mudah aja kita. Pahalanya apa ibunda? Seperti haji, seolah-olah dia haji umroh. Tamam, sempurna kata Nabi. Pade gitu. Ada yang belum ada umroh. Percilah tiap hari umroh haji. Yang belum pergi umroh kok. Kalau yang sudah umroh, sudah haji, mantap dulu, lebih tambah lagi. Kita yang belum umroh atau belum haji, pecilah, jangan balik dulu, tahanlah dulu. Malah kita pergi umroh. Kalau balik dari mana kau? Habis umroh. Dari mana? Habis haji. Fade, iya. Ini Nabi yang bilang. Itu. Bukan sombong, bukan. Yang keenam, umroh gitu. Umroh kita Yunda. Yang keenam, iktikaf. Iktikaf itu berdiam di masjid. Masjid kita ngadain nggak? Iktikaf. Ada juga, masya Allah. Iktikaf. Kemudian selanjutnya adalah umroh di bulan Ramadan, itu juga besar pahalanya. Kemudian mencari malam Lailatul Qadar, itu juga ibadah yang bisa kita lakukan. Para ulama menjelaskan di malam-malam apa? Ganjil.
Kemudian memperbanyak zikir dan doa dan istighfar di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir mengulangi yakni hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibunda kalau di luar Ramadan biasa nonton film Korea 3 jam, itu di bulan Ramadan jangan sama juga. Ngapo lagi nonton Korea 3 jam juga. Harus berubah, minimal berkurang lah kan. Kalau bisa tidak sama sekali. Jangan sama di bulan Ramadan seperti bulan yang lain. Nah, apalagi kita juga ayahanda di luar Ramadan sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan dikurangi, yakni mempergunakan hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mempergunakan bulan ini, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini semaksimal mungkin dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin di luar dari kajian yang telah Ustaz berikan, saya ingin bertanya tentang sholat duha. Sholat duha itu yang saya tahu ada 3, duha awal, tengah dan akhir. Jadi kalau yang saya pernah dapat kajiannya bahwa di awal itu pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua itu pahalanya terhindar dari bala gitu. Maksudnya kalau kita mau mengadakan perjalanan dihindarkan dari halangan-halangan dalam perjalanan. Terus yang ketiga itu di akhir duha akhir mendapatkan dunia dan seisinya gitu, pahala rezeki gitu. Jadi kalau melaksanakannya itu apakah kita melaksanakan duha di awal, di tengah, atau di akhir, atau terkadang ada yang melaksanakannya di akhir saja atau di tengah saja gitu. Saya belum mendapatkan pemantapan itu, apakah sebaiknya melaksanakan duha itu duha awal atau duha di tengah atau duha di akhir, atau melaksanakannya itu 3-3 gitu. Jadi itu yang belum saya dapatkan. Tapi kalau misalnya kita suruh, kita tetap melaksanakan. Apa nanti di tengah atau di akhir itu kita melaksanakan lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum mengetahui wallahu alam tentang keutamaan duha seperti itu. Nanti saya cari lagi ya. Saya secara khusus misalnya kalau duha awal ini, duha akhir ini, doa pertengahan ini saya belum pernah. Mungkin saya yang ilmunya masih sedikit ya, tapi saya cara lagi. Dari mana sumbernya itu? Apa ada hadis Nabi? Sementara soal suruk ini aja, itu ulama, karena Nabi SAW itu biasanya tidak menyebut secara spesifik nama-nama sholat itu. Sebagiannya nama-nama sholat itu diberi oleh para ulama supaya memudahkan kita. Makanya dikasih nama apa? Oh, sholat suruk. Apa makna suruk? Matahari apa? Terbit itu maknanya. Makanya dikasih nama itu. Tapi secara spesifik Nabi nyebutnya. Kemudian itu ya ibunda. Jadi wallahu alam secara spesifik tadi kalau awal ini, kalau pertengahan pahalanya ini, akhir seperti ini, sehingga orang mau cari yang awal saja kalau dia pengen pergi haji, yang di tengah saja kalau dia pengen yang di akhir saja. Saya sendiri belum tahu itu, nanti saya tahu. Adapun yang saya pahami soal pelaksanaannya itu kemudahan. Kalau kita baca beberapa hadis Nabi itu dikatakan dalam hadis itu, kalau dia rajin melaksanakan duha, sampai-sampai sahabat menyangka Nabi tidak akan meninggalkan sholat duha itu. Suatu ketika Nabi tidak sholat duha,
sampai-sampai sahabat menyangka Nabi tidak akan lagi gawe ke sholat duha itu. Di sini kita tahu, pertama hukum duha itu sendiri sunat secara fikih, gak wajib bagi siapa yang mampu melakukannya. Dari sini kita mengetahui bahwa seseorang diberikan kemudahan, maksudnya dengan luasnya waktu duha itu berarti kita boleh mencari waktu yang bagi kita. Mungkin dia sanggup di awal ini, mungkin nanti dia jam 8, mungkin dia jam 9, mungkin dia nanti jam 11 matahari lah ini. Boleh. Kemudian soal jumlahnya juga. Boleh dia 2 rakaat saja, boleh dia 4, boleh dia 6, boleh dia 8. Bahkan ada lagi ulama mengatakan kalau tidak sholat malam dia malamnya, dia boleh melakukannya 12. Ini intinya adalah kemudahan bagi kita semua. Adapun secara umum semua amal itu pasti mendatangkan barokah. Tadi dikatakan Ibunda, yakni supaya jangan bala. Ya semua kalau kita rajin beribadah, insya Allah kita dijauhkan dari bala. Diampuni dosa, insya Allah. Makin kita rajin ibadah, makin kita dijauhkan dari bala. Banyak. Nah, boleh jadi duha itu jadi kelebihan ibadah kita, ayahanda. Jadi ayahanda, ini Amri menasihati diri saya, kita harus punya amal jadi andalan kita. Amal yang bisa jadi andalan kita, ayahanda, ibunda. Seseorang, coba ayahanda, selain dari yang wajib, yang fardu, kemudian meninggalkan yang haram, coba ayahanda tanya diri anda, ayahanda, ibunda, ada tak saya amal andalan? Ada seorang sahabat, Nabi sedang duduk, lalu Nabi ngecek, sebentar lagi ada orang yang masuk surga, orang penghuni surga. Nabi ngecek, kalau Nabi ngecek pasti jadi. Lalu sahabat melihat, oh si anu. Lalu sahabat nengok, agak apa kehebatan lanang ini? Bahasa mudanya. Tidak ada, biasa aja. Saking ada yang penasarannya, nanya dengan dia, seorang sahabat, apa nian amal kau basuh itu? Sementara Nabi ngecek kau masuk surga. Sementara aku lihat sama aja kok. Sholat jamaah aku juga, zuhur aku juga, isya aku juga. Tidak ada yang istimewanya. Apa dia ngecek? Aku adalah orang yang tidak pernah iri dengan apa yang Allah beri kepada orang. Lihat itu kelebihan lo. Jadi kita harus ada andalan. Nah, sholat duha itu boleh jadi andalan ibunda. Jadi ibunda termasuk orang yang tidak pernah tinggal sholat duha. Walaupun duha itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi ibunda itu bisa jadi ma'unah. Tidak sanggup Ustaz sedekah tiap hari sedekah, walaupun cuma 1.000 perak. Itu bisa jadi andalan. Ingat nggak? Wais Al-Qarni itu dapat karomah. Kenapa? Karena dia punya pahala, yakni sangat berbakti kepada orang tua. Ibunda jadi istri, taat pada suami, itu bisa barokah. Jadi ada tak kita punya andalan ibadah tuh ayahanda. Karena kalau kita mau ngamalkan semua ibadah tidak sanggup. Zikir aja. Saya tanya, siapa yang sanggup ngamalkan zikir? Tunjuk tangan. Semua zikir. Pakai baju, buka baju, bercermin, sebelum tidur, sesudah tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir campur suami istri. Apa lagi? Keluar masjid, masuk masjid. Jalan mendaki, jalan menurun, mendengar lolongan anjing, mendengar ringkikan kuda, bersin, mendengar orang bersin. Siapa yang sanggup ngamal di semua zikir? Tidak ada. Paling kita satu aja sanggup, misalnya alhamdulillah. Setiap dapat nikmat alhamdulillah. 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 Bahkan dapat musibah juga alhamdulillah. Itu kan istimewa itu. Jadi ayahanda ibunda, saran Amri, coba tanya, kita punya tak amal andalan? Kenapa? Boleh jadi pintu surga itu ada yang khusus amalnya.
Bukankah kita tahu ada satu pintu surga namanya pintu Royyan, khusus untuk orang yang rajin. Ibunda yang rajin Senin Kamis, Ayyamul Bait, dan apalagi Daud, siap-siap masuk pintu Royyan itu. Abu Bakar itu semua pintu manggil dia. Ditanya oleh Nabi, siapa yang sudah sedekah? Abu Bakar tunjukkan, saya. Siapa yang sudah sholat malam? Saya. Siapa yang sudah sholat dua? Saya. Abu Bakar tunjuk kalau. Sampai sahabat nih, wah paden. Coba ayahanda, Amri juga. Itu. Ayahanda cari amal apa? Tidak pernah terlambat ke masjid. Selalu datang ke masjid sebelum azan. Itu keistimewaan loh. Tidak sembarangan orang bisa seperti itu. Coba cari amal ibadah khusus tadi. Sholat duha tadi, kembali ke pertanyaan tadi, duha tadi bisa jadi andalan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Cukup demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa.